ya, Al-Habib Abdurrahman Assegaf Balega. Itu guru kami mengatakan Al-Habib Abdurrahman Assegaf Balega. Jadi kalau ada sesuatu yang kita suka, jadi bukan cuma ulama saja, ya, mau itu pendosa atau apa, kalau ada kebaikannya yang kita lihat, berdoa, moga-moga kebaikannya kita dapat, ya, moga-moga kebaikannya kita dapat. Apalagi ulama-ulama, khususnya para aulia usholihin, ya, khususnya para habaib, para kiai. Kalau ada kebaikan kita lihat, ada disuka, bagusnya caranya baca Quran. Ya Allah, berdoa langsung kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, demi kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya, moga-moga baca Quran sama seperti baca Qurannya. Sebut namanya kiainya. Ya, kalau ada kiai, ada habib kita suka. Umpamanya kita suka Habib Umar, ya, kita suka lihat akhlaknya, kita suka lihat mukanya, kita suka lihat cahayanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun umpamanya dari handphone saja, dari HP, kita lihat suka mukanya, berdoa kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, demi cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mukanya Habib Umar bin Hafiz saya suka memandangnya, maka jadikan juga wajahku ketika dipandang itu dipandang dengan nikmat, dipandang dengan enak. Jadi tawassul namanya, berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, dulu waktu saya pondok itu, saya ambil jadwalnya saya punya kiai. Ya, saya ambil jadwalnya. Kalau waktu di Jawa itu saya dipanggil-panggil, temani pergi ceramah, temani pergi ceramah. Dipanggil pergi ceramah, dipanggil pergi ceramah. Waktu di pesantren MTI Pontoala Kiai Muttalib itu saya ambil jadwalnya Pak Kiai itu. Saya ambil jadwalnya, ya. Kemudian aku catat itu jadwalnya saya punya kiai. Kemudian jadi kalau pas masuk jadwalnya aku tunggu itu di luar. Habis itu bilang Pak Kiai mau ikut, ya, mau ikut. Dan bilang kenapa mau ambil jadwal ceramah aku? Nah, karena aku ambil, aku minta sama punyanya. Aku minta sama anaknya. Habis itu saya catat jadwal-jadwal yang saya punya kiai. Pergi ceramah sama-sama, dibonceng sama-sama. Ya, jadi begitu. Jangan hindari kiai. Ya, jangan jauh dari ulama. Dekati ulama. Nanti kita juga jadi ulama. Bagaimana dengan yang tua? Ya, bagaimana kalau umur 40 ustaz tidak bisa mati? Ya, doakan ulama. Doakan ulama, kalau bisa ikuti, kalau bisa ketemu, salaman, ambil berkahnya. Apa keuntungan daripada dekat dengan ulama? Salah satunya adalah, ya, ketika kita ketemu, cium tangannya, cium tangan. Kenapa mesti cium tangan? Karena untuk mengambil berkah. Karena jangan sampai ulama yang kita temui pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ulama tersebut pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian kita sentuh tangannya itu kiai, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ya, karena dalam suatu riwayat, siapa yang bermimpi denganku, kata Nabi, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Dan siapa menyentuh orang yang pernah menyentuhku, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Dan siapa yang pernah menyentuh orang yang pernah menyentuhku dan menyentuh orang yang pernah menyentuhnya, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Dahsyatnya itu berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah mengapa kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kalau setiap ketemu sama ulama, ya, kalau bisa sebisa mungkin diwajibkan itu cium tangannya kiai. Cium tangannya, ambil berkahnya. Ambil berkah, ya, ambil berkahnya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajarkan tidak hanya kepada kiai saja kita cium tangan, ya, kepada siapapun, ya, selama dia lebih tua daripada kita, ya, selama lebih tua daripada kita, ambil berkahnya, ya. Kita salaman, karena macam-macam orang dicintai sama makhluk, ya, sama manusia itu macam ada. Kita itu dicintai kadang oleh teman, ya, karena kita menghafal Quran, makanya kita dicintai karena hafal Quran. Kita dicintai, ya, sama orang, ya, karena kita berdakwah. Ada orang yang dicintai sama manusia karena dia baik, suka kasih makan orang, maka kita dicintai sama orang. Jadi macam-macam seseorang itu dicintai.
Ya, dicintai oleh sesamanya. Ada orang dicintai karena bagus akhlaknya. Jadi ada orang yang dicintai karena bagus akhlaknya. Ada orang yang dicintai karena hartanya. Ada orang dicintai karena jabatannya. Ada orang dicintai karena pekerjaannya. Maka yang paling bagus adalah, kata guru kami, ketika seseorang dicintai karena akhlaknya. Karena semuanya itu akan hilang selain daripada akhlak. Ya. Tidak ada ya yang lebih dahsyat ketika kita dicintai oleh orang-orang ketika kita dicintai karena akhlak. Maka jadikan akhlak kita ya tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kalau perlu ada target dalam ya 1 bulan ini ya, saya harus jaga lisanku bagaimana saya tidak bisa bicara kotor, tidak pernah bicara kotor. Satu bulan itu latih, itu 1 bulan ya. 1 bulan itu mau zikirnya ya. Kalau ada orang yang berkata baik itu zikir. Ada orang yang berkata baik itu zikir ya. Jadi dalam 1 bulan itu saja tahan untuk tidak berbicara kotor, tahan untuk tidak berbicara kasar, tahan lisannya untuk tidak mencaci maki, tahan lisannya untuk tidak menyakiti hatinya seseorang. Itu saja dulu. Nah, 1 bulan kemudian tahan pandangan. Ustaz bisa tahan sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Untuk apa? Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya nanti di akhirat, ya, nanti di akhirat ketika ditanya sama Allah, kita sudah punya niat ikuti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umpamanya kita sudah usaha, tapi toh juga yang tidak bisa ditahan. Toh juga kita sudah berusaha ini menjaga pandangan tapi toh ternyata terpeleset ya. Kita jaga pendengaran ternyata terpeleset ya. Kita jaga langkah ternyata terpeleset, tapi kita sudah usaha ya, kita sudah berniat, dan itu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muhimmatus shalah, muhimmatus zakat, muhimmatul Ramadan, muhimmatus siyam di Ramadan, muhimmatul Quran ya. Inti daripada sujud, inti daripada sholat, puasa, berzakat, itu untuk membersihkan hati, supaya hati ini bercahaya ya. Bagaimana hati ya? Untuk hati bercahaya. Agar kiranya hati bercahaya, maka kita bisa merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu gelisah? Karena tidak ada cahaya dalam hati kita. Tidak ada Allah, tidak ada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua tujuan daripada itu, semua tujuan daripada sujud, tujuan daripada ruku, baca Quran, puasa, zakat, itu untuk memberikan cahaya di dalam hati kita, untuk memberikan cahaya di dalam hati kita, agar kelak nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang bercahaya ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh rugi ya orang yang tidak mempunyai cahaya di dalam hatinya, yang tidak mendapatkan apa-apa dari sujudnya, tidak dapat apa-apa dari puasanya, tidak dapat apa-apa dari zakatnya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga kita semua orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dilindungi oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua moga-moga istiqomah. Amin ya rabbal alamin ya. Hafal Quran kasih tembus berapa juz nih? Berapa juz? 3 juz, subhanallah ya. Setengah tahun 3 juz ya. Alhamdulillah. Moga-moga jadi penghafal Quran ya. Moga-moga juga nanti rezekinya di Makassar, siapa tahu kita nanti punya pesantren, kita bisa jadikan guru ya. Ini semua penghafal Quran, nanti dia jadi guru ya di pesantren. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua panjang umur, insyaallah. Persiapkan, jaga kesehatan kita semua ya, karena mau masuk bulan suci Ramadan. Kalau
perlu kalau bisa paksa hati ini untuk bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Paksa, ya, paksa diri kita ini sambut bulan suci, paksa bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Jangan hati tak mau masuk bulan suci Ramadan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena orang yang berbahagia di bulan suci Ramadan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alal niran. Siapa yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ya, maka jangan ya. Jadi sebelum bayangkan itu, baru bahagia menyambut bulan suci Ramadan, Allah sudah haramkan jasad tak disentuh oleh api neraka. Baru bahagia, belum puasa, belum sahur, belum buka puasa. Bayangkan itu, ya. Apalagi bagaimana ketika kita berpuasa? Bagaimana ketika kita senang berpuasa? Bagaimana ketika kita senang sahur, senang berbuka puasa? Berbahagia saja menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Bagaimana dengan puasanya? Ya, maka persiapkan semuanya, paksa diri tak bahagia. Ya, memang susah karena kita ini pendosa, tapi mesti harus dipaksa. Ya, mesti harus dipaksa. Bagaimana caranya kita bisa bahagia menyambut bulan suci Ramadan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Oh iya, dek berjilbab biru, cantik manis caulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi